The left-hand side, played in by Neto. He plays it to Delap, and Delap makes it 3, but it's another one that's not going to stand. Is that 4 or 5? I've lost count. Iya, sejarah mengejutkan. Barcelona sedang on fire. Dibuat tak berkutik setelah dilibas habis-habisan oleh Chelsea di Liga Champions dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Namun ternyata, di balik kekalahan itu, ternyata ada penyebab, faktor fatal, dan alasan mengapa Barcelona bisa tumbang di laga ini. Seperti apakah penyebab, faktor dan alasan kekalahan itu? Mari kita bahas. Lionel Andrés Messi. Dari Mbappe. Penyebab yang pertama adalah gol bunuh diri dari Jules Koundé. Ya, semuanya bermula dari gol bunuh diri Jules Koundé ini, di mana dalam pertandingan besar seperti saat ini, kesalahan kecil bisa menjadi awal sebuah kehancuran. Dan itulah yang terjadi pada Barcelona saat itu, di mana umpan tarik Cucurella yang sejatinya bisa dihalau justru memantul mengenai Koundé dan masuk ke gawang sendiri. Dan setelah itu, momentum langsung hilang, kepercayaan diri runtuh, dan Chelsea mendapatkan dorongan besar dari gol hadiah tersebut. The left-hand side, played in by Neto. He plays it to Delap, and Delap makes it 3, but it's another one that's not going to stand. Is that 4 or 5? I've lost count. Penyebab yang kedua adalah kartu merah dari Ronald Araujo. Ya, kartu merah Ronald Araujo menjadi titik balik sekaligus pukulan paling berat buat Barcelona. Entah apa yang ada dalam pikiran Araujo saat itu. Padahal ia sudah mengantongi satu kartu kuning, namun ia tak masuk terlalu keras, menikel Cucurella dengan cara yang tak perlu. Tackle kasar itu mengundang kartu kuning kedua, yang otomatis mengubahnya menjadi sebuah kartu merah. Dan yang lebih menyakitkan, ini bukan pertama kalinya Araujo menjadi sumber masalah dalam kekalahan besar Barcelona. Lagi-lagi emosinya tak terkontrol dan berdampak langsung pada kehancuran tim Barcelona. Dan lihat saja ketika Araujo keluar, pertahanan Barcelona langsung runtuh. Ruang di sayap terbuka lebar, transisi Chelsea berjalan mulus, dan Blaugrana kesulitan keluar dari tekanan. Bermain dengan 10 orang buat mereka seperti dikepung tanpa bisa memberikan perlawanan berarti. Chelsea bebas mengalirkan bola, mengatur tempo, dan menekan sesuka hati. Dan ganjarannya, setelah Barcelona bermain dengan 10 orang, di babak kedua Barcelona langsung kebobolan 2 gol sekaligus, tahu nggak? Left-hand side, played in by Neto. He plays it to Delap, and Delap makes it 3, but it's another one that's not going to stand. Is that 4 or 5? I've lost count. Chelsea. Penyebab yang ketiga adalah absennya Pedri otak permainan Barcelona. Ya, memang benar Barcelona menang di laga-laga sebelumnya meski tanpa Pedri. Tetapi lawan-lawan itu bukanlah tim besar seperti Chelsea. Melawan tim London ini, ketiadaan Pedri sangat fatal. Tanpa dirinya, Barcelona kehilangan pengatur ritme, kehilangan kreativitas, dan kehilangan kontrol lini tengah. Tidak ada yang mampu menjadi jembatan antara lini belakang dan depan. Tidak ada yang bisa menekankan permainan saat diserang. Tidak ada yang bisa mecah tekanan melalui dribble ataupun umpan vertikal khas Pedri. Dan itulah penyebab serta alasan mengapa Barcelona bisa tumbang di laga ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan seperti biasa, yuk dengarkan lagu ini sebagai penghibur buat para fans Barcelona. Yo, malam panas, lampu terang, Liga Champions bergemuruh. Barca datang bawa nama besar tapi mental disuruh tunduk. Chelsea di rumah, vibe mereka naik, publik berdiri. Dari awal tekanan tinggi, pasukan biru main tak kenal ngeri, menit 30 bola liar. Koundé jadi korban, Cucurella tarik umpan pantul masuk gol bunuh diri yang pedih diingatan. Camp Nou terasa jauh, sorak fans biru makin keras. Barca coba bangkit tapi dinding, Chelsea tebalnya luar biasa. Wow, Ferran coba tembak, Yamal lewat sayap ngacir, tapi Cucurella blok lagi, bikin mimpi itu kabur. Araujo emosi, tackle keras tanpa pikir panjang, kartu merah melayang, Barca makin hilang arah dan peluang. 3-0 Stamford Bridge, bak mimpi buruk panjang, rasa hilang kontrol, permainan makin goyang. The Blues berdiri garang, nyaris tanpa kasihan,
selesai, tapi Barca tinggal 91. Chelsea makin nyaman, serangan datang kayak badai tanpa ragu. Gol kedua tercipta, fans biru teriak penuh kebanggaan. Barca hanya bisa lihat bola lewat mental, makin kehilangan. Gol ketiga jatuh dan itu kayak palu terakhir, membunuh harapan Blaugrana. Stadion pun makin bergetar. Dari rencana balas dendam jadi luka yang tak biasa. Chelsea berdiri megah, Barca pulang bawa cerita duka. Yo, tidak selalu puncak, kadang jatuh paling dalam. Ini bukan akhir tapi pelajaran dari malam hitam. Barcelona harus bangkit, rapatkan barisan lagi, karena juara bukan yang tak jatuh tapi yang berdiri lagi. 3-0 Stamford Bridge, bak mimpi buruk panjang, mimpi buruk panjang. Barca hilang kontrol, Barca hilang kontrol. Permainan makin goyang. The Blues berdiri garang, nyaris tanpa kasihan. Malam gelap untuk Barcelona, tak ada yang diselamatkan. Ini kisah pedih yang ditulis di rumput London. Pertandingan keras, penuh emosi dan benturang, tapi sejarah tak pernah selesai di satu kekalahan. Barca jatuh hari ini tapi besok bisa bangkit dengan kebangkitan. Yeah!